Kak Zipora, Kak Mical? kok lemes amat sih? Iya Kayak nih. nggak bersemangat gitu. Sakit ya? Enggak. Tapi nggak bersemangat aja gitu, Kak. Kenapa sih kok begitu? Nggak tahu nih, Kak. Ih, anak Tuhan nggak boleh gitu dong, Kak. Gitu ya, Kak? Iya. Jadi harusnya gimana, Kak? Nih, lihat nih. Ah, ya. Kita jadi siapa ini? Tuh, Kita coba kan- tebak. Coba. Adik-adik ada yang tahu gak ya, Kak ya? Iya, coba tebak. Apa ya coba kira-kira? Salah. Salah ya, Ada Kak? yang bilang koki. Ah, Bukan. Oh, Kakak sih mirip Iya, koki. makanya bukan. Ah, itu tuh coba tuh Coba, denger coba, lagi, coba. Kak. Ah, Betul bener ya, ini. Kak ya? Kita jadi prajurit. Prajurit. Nah, tuh, bertiga juga Iya, sama, Kak. Kak. Jadi prajurit juga. Kita prajurit apa nih, Kak ya? Prajurit apa kita, Kak? Prajuritnya Tuhan Yesus dong, Kak. Oh, Wih. betul, Kak. Berarti kita merangin siapa, Kak? Kita perangin iblis, Kak. Iblis ya. Musuh kita si iblis. Betul. Nah, makanya kok kamu Iya. lemes sih. Iya, Kak. Biar semangat gimana, Kak? Bersemangat. Kita makan dulu aja kali ya? Hah? Makan? Iya. Aku udah makan. Oh, udah tadi. makan? Udah. Kakak juga udah makan. Kalau gitu, kita mau puji-pujian aja, Kak, kalau gitu. Iya, bener, Betul. Kak. Biar semangat ya, Kak Biar ya? semangat, biar nggak lemas-lemas lagi. Betul. Nah, lagu pertama apa ya? Apa ya, Biar Kak? semangat, Biar semangat. kita harus depannya B. Oh, aku tahu, Kak. 1, 2, 3. Bangkit. Bangkit. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, Kak, Oke. ya. Yuk, adik-adik juga nyanyi dengan semangat ya. Memuji nama Tuhan. Posisinya dulu ya, Kak ya? Ya. Oh iya betul. Berarti harus Dulu dong. jongkok dong. Ini pundaknya kita taruh dulu kali ya, Kak ya? Ya boleh taruh dulu. Tuh, gak. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Iblis gemetar, Kak. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Turun lagi ya, Kak ya? Turun Kak. lagi dulu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa ini? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi ya, Kak ya. Turun lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa adik-adik? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Katakan lagi. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke. Wah, Kak. Gimana, Kak? Aku ambil lagi deh. Aku jadi Semangat semangat ya? Kak. Iya, Kak. Iya, betul. Kak, bentar lagi itu kita akan pergi berperang, Kak. Oh iya, Kak. Nah, kita akan pergi berperang melawan markas iblis. Udah siap belum, Kak? Aku siap, Kak. Tadi udah makan kan? Udah. Udah makan. Udah. Oke. Tapi, Kak, sebelum kita pergi berperang, Kita ada yang mau. lebih penting dulu, Kak, sebelum itu. Apa ya, Kak? Kita mau Oh, berdoa. berdoa dulu ya, Kak ya? Betul. Kita akan mulai pujian kita. Kita berdoa dulu, Kak. Betul. Minta perlindungan Tuhan. Oke. Kita Yuk. mau nyanyi lagu Selamat Pagi, Bapak. Yuk. Sikap doanya. Ucapkan selamat pagi, Bapak.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi, nyanyi lebih sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan, ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kazipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, kita udah ini Kak. Nih dari tadi yang kita pegang, taruh lagi. Iya kita. Coba nih, ada yang tahu ini apa? Oh pasti pada tahu Kak adik-adik. Iya betul. Pedang ya Kak ya? Betul, pedang. Kalau anak Tuhan Kak, pedang itu melambangkan apa Kak? Depannya F. Firman Tuhan, betul Kak. Nah, kita kan tadi, Kakak tadi kan, hati-hati nih. Oh iya Kak. Kak kan tadi udah lemas. Iya. Terus kita bangkit, kita nyanyi. Udah semangat kan Kak? Nah, berarti yang tadi Kakak bilang nih, kita mau pergi berperang. Kita mau ngapain? Mau melawan si iblis. Kita mau hancurin markas iblis. Berarti udah pada tahu dong lagunya apa? Ya? Iya. Yuk kita langsung nyanyi ya langsung nyanyi Kak. Markas iblis ku hancurkan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Siapa kita? Ulah pahlawan. Tiap hari ngapain? Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Nah ini dia nih, bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Belum hancur markas iblis ya? Ayo nyanyi lagi. Markas iblis ku hancurkan,
Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ngapain? Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Nih, tunjuk kakaknya nih. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Siap-siap bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi yuk. Markas iblis ku hancurkan, Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ngapain? Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bawa pedang aja kak. Siap-siap bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi, bawa pedang lagi. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke. Wah. Gimana kak? Kita udah hancurin markas iblis, Kak. Jadi markas iblis hancur nggak nih kak? Hancur dong, Hancur Kak. dong. Kalau tadi adik-adik nyanyinya semangat ya kak ya, dengan sungguh-sungguh, Betul, markas Kak. iblisnya hancur kak. Hancur. Oke. Nah, kalau gitu kak, Ya, Kak. sekarang ada yang paling penting lagi nih kak. Oh. Kita mau ngapain kak? Oh, kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, berarti Hati. harus kita siapkan hati kita ya. Betul, Kak. Ya, nggak boleh ada yang main-main lagi, nggak boleh ada yang bercanda-bercanda bercanda lagi lagi kak yang ya. saudaranya ya, Kak, Betul, ya. nggak boleh ada yang lihat-lihat HP-nya Betul. misalkan, buka-buka apa, nggak boleh. Semua fokus pikiran dan hatinya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Oke, kalau gitu. Yuk, kita mau Yuk. nyanyi Jesus Loves Me. Aduh. Sikap doanya baik ya, adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita nyanyikan sekali lagi. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Tutup matanya, lipat tangan, ikuti kata berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Untuk itu, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Sekarang, saat yang terindah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kakak kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Kak. Ya. Kita mau panggil. Oh, oke, Kak. Kita mau panggil yang firman, Kak. Oke, ayo kita panggil ya. Yuk, 1, 2, 3. Kak Andre. Kak Andre. Mana Kak Andre? Oh, itu tuh di sana tuh. Ya. Oke. Yuk, kita pergi. Kak, jangan lupa bawa ini. pedangnya, Kak. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi minggu ini sama Kak Andre. Nah, masih inget gak nih cerita minggu-minggu lalu tentang siapa? Ada yang masih inget? Tentang Daud. Betul adik-adik. Kak Andre hari ini mau melanjutkan cerita tentang Daud. Masih inget gak? Daud ini lagi ngapain? Dia lagi kabur adik-adik. Kabur kenapa ya? Kabur dikejar sama Raja Saul. Raja Saul mengejar Daud mau ditangkap adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu gak? Kenapa Raja Saul ini mengejar Daud dan mau menangkap Daud adik-adik? Apa karena Daud bersalah? Apa karena Daud jahat? Enggak ya. Daud ini anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang taat. Nah, jadinya bukan karena Daud jahat atau bersalah adik-adik. Tetapi Raja Saul mengejar Daud, mau menangkap Daud karena Raja Saul dia marah. Dia gak suka sama Daud. Dia iri sama Daud. Ya, karena apa? Karena Raja Saul tahu adik-adik, Tuhan sudah memilih Daud untuk menggantikan dia menjadi raja bangsa Israel adik-adik. Makanya itu Raja Saul dia gak suka, dia gak senang sama Daud. Karena Daud nanti yang menggantikan dia menjadi raja. Ya adik-adik, padahal kalau saat itu yang menggantikan raja itu adalah anaknya ya. Tetapi karena Raja Saul sudah tidak lagi taat sama Tuhan, tidak lagi berbuat baik di mata Tuhan, makanya Tuhan memilih Daud yang nanti menggantikan dia menjadi raja. Ya, jadi Daud selama ini dia kabur dari hadapan Raja Saul, selalu dikejar-kejar, sampai akhirnya saat ini Daud sudah sampai ke padang gurun. Nama padang gurunnya Padang Gurun Sif adik-adik ya, Padang Gurun Sif. Nah, sesampainya di padang gurun ini, ketika Daud sedang duduk, sedang melihat-lihat ke arah sana ke sini, melihat-lihat apakah ada musuh yang mendekat, apakah ada orang Filistin yang mendekat, atau suruhan Raja Saul yang mendekat. Ketika Daud melihat, wah, di sebelah sana ada seseorang yang mendekat adik-adik. Dilihat, wah, tapi bajunya bagus adik-adik, seperti baju keluarga dari raja. Bajunya bagus, mewah. Wah, ternyata yang datang itu siapa adik-adik? Raja Saul? Bukan Raja Saul. Yang datang itu ternyata Yonatan. Nah, masih ingat gak adik-adik? Siapa ini Yonatan? Ya, Yonatan ini adalah sahabatnya Daud. Iya, teman dekatnya Daud. Dan juga Yonatan ini anak dari
Raja Saul adik-adik. Iya betul. Yonatan ini yang Raja Saul ingin dia menjadi raja karena anaknya adik-adik. Nah, Daud bertemu dengan Yonatan. Wah, Daud seneng gak adik-adik? Seneng banget ya. Sudah lama gak ketemu. Sekarang akhirnya bisa ketemu. Mereka berdua akhirnya ngobrol adik-adik. Nah, dan juga kita lihat ya di Alkitab ya. Buka Alkitab sama-sama. Kira-kira Yonatan menemui Daud ini, dia mau ngomong apa ya? Kita buka Alkitabnya adik-adik. Di 1 Samuel 23 ayat 17. Ya, satu kali lagi. 1 Samuel 23 ayat 17. Nah, kira-kira apa ya yang dikatakan oleh Yonatan kepada Daud? Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Wah adik-adik, Yonatan adik-adik yang seharusnya dia menggantikan ayahnya menjadi raja, dia malah ngomong ke Daud, Daud, kamu jangan takut. Walau ayahku raja, berkuasa, hebat, tetapi Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang memimpin engkau, itu lebih hebat lagi. Dan juga Tuhan sudah memilih engkau untuk menjadi Raja Israel, menggantikan ayahku. Nanti aku akan menjadi bawahanmu adik-adik. Wah, Yonatan ini dia menguatkan Daud adik-adik. Supaya Daud jangan putus asa. Supaya Daud terus berjuang adik-adik. Karena yang memilih Daud menjadi raja adalah Tuhan. Tuhan pasti akan menolong Daud, memimpin Daud sampai nanti Daud menjadi raja adik-adik. Wah. Habis ngomong itu, mereka berdua ngobrol, menceritakan satu dengan yang lain adik-adik. Sampai akhirnya Yonatan bilang, aku harus pergi Daud. Aku gak bisa lama-lama. Kalau lama-lama nanti ayahku bisa tahu kamu di sini. Nanti dia mengejar engkau, menangkap engkau. Akhirnya mereka berpisah adik-adik. Yonatan balik lagi ke Israel. Dan Daud tetap melanjutkan perjalanannya kabur dari Raja Saul adik-adik. Nah, tapi adik-adik, Raja Saul ternyata mengetahui di mana keberadaan Daud karena orang-orang yang tinggal di daerah padang gurun Sif ini, mereka datang menemui Raja Saul. Dia ngasih tahu, Raja Saul, aku tahu engkau sedang mencari Daud. Kemarin aku lihat Daud itu ada di padang gurun Sif, di dekat bukit-bukit. Nah, mendengar hal itu adik-adik, Raja Saul langsung menyiapkan pasukannya, langsung bergerak menuju ke arah Daud di padang gurun Sif. Wah, adik-adik. Raja Saul ini mengerahkan seluruh pasukannya mencari Daud sampai akhirnya Daud terkepung adik-adik. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Semuanya pasukan Raja Saul adik-adik. Waduh adik-adik. Kalau jadi Daud, takut gak kira adik-adik? Takut ya pastinya ya. Sudah terkepung, udah gak bisa kemana-mana lagi. Udah gak bisa kabur lagi. Wah. Tetapi adik-adik, ingat gak perkataan Yonatan tadi? Ayahku Raja Saul memang hebat. Seorang raja, berkuasa. Tetapi yang melindungi Daud siapa adik-adik? Tuhan. Tuhan ini lebih berkuasa lagi dibandingkan Raja Israel, Raja Saul adik-adik. Ketika Raja Saul bersiap-siap mau menyerang Daud, mau menangkap Daud, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba datang seorang Israel adik-adik, terburu-buru berlari ke hadapan Raja Saul. Aduh, Raja Saul, gawat. Raja Saul cepat pulang, bawa pasukan.
Karena orang Filistin ini sudah datang menyerbu Israel, Raja Saul. Mereka sedang mengepung Israel, mau menyerang kita, Raja Saul. Ayo, Raja Saul cepat siapkan pasukan, balik ke kota, kita berperang melawan bangsa Filistin. Wah, adik-adik, di saat-saat genting, di saat-saat sebentar lagi Daud mau tertangkap oleh Raja Saul, siapa yang menolong coba? Tuhan ya adik-adik. Tuhan menolong, Tuhan melindungi Daud, sehingga Raja Saul akhirnya membawa pasukannya semua balik ke kota untuk berperang melawan bangsa Filistin adik-adik. Wah, itulah adik-adik hebatnya Tuhan kita adik-adik. Tuhannya Daud, Tuhannya kita sama adik-adik. Kalau kita percaya, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita berdoa selalu minta pertolongan Tuhan, Tuhan mau menolong gak adik-adik? Mau, pasti mau menolong kita ya adik-adik. Bukan cuman mau, tapi Tuhan pasti mampu menolong kita ya. Sama seperti Daud tadi, aduh, di saat-saat terakhir adik-adik, di saat-saat seperti udah gak mungkin ada yang bisa nolong. Udah pasti kalah, udah pasti dikepung tertangkap oleh Raja Saul. Tetapi kalau Tuhan mau menolong, Tuhan pasti bisa menolong, pasti ada jalan. Tuhan pasti menolong kita adik-adik ya. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita harus selalu ingat adik-adik. Di situasi apapun, di saat kita takut, di saat kita gentar adik-adik, jangan lupa adik-adik. Pasti ada yang mampu menolong kita dan mau menolong kita. Siapa? Tuhan adik-adik. Iya, selalu ingat. Ketika kita menghadapi masalah, ketakutan atau apapun itu, berdoa minta tolong sama Tuhan. Pasti Tuhan mau menolong kita. Ya, kita harus sabar, kita harus taat, kita harus percaya. Tuhan pasti mau menolong kita semua. Nah, adik-adik, sampai di sini firman yang Kak Andre sampaikan. Sekarang semuanya lipat tangannya, sikap doanya yang baik, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk selalu percaya kalau Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Yuk, siapkan buku catatannya dan Alkitab. Oh, jangan lupa pennya juga ya. Alright, sudah siap? Yuk, kita mulai catat ya dari tanggalnya. Tanggalnya 26 Februari 2023. 26 Februari 2023. Lalu judulnya Yonatan menguatkan hati Daud. Yonatan menguatkan hati Daud. Lanjut ke bahannya. Bahannya dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28. Lalu untuk ayat hafalannya kita buka Alkitab ya. Dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13
ayat 6. Nah, isinya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi adik-adik, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, baik. Buku catatannya dan Alkitabnya bisa ditutup sekarang. Kita langsung saja ke aktivitas. Hari ini kita membuat pedang. Nah, pedangnya seperti ini adik-adik. Di pedangnya ada ayat hafalannya. Langsung dimulai ya. Pertama-tama adik-adik ambil kertas asturo, lalu bisa digunting. Panjangnya 30 cm, lebarnya 5 cm. Lalu masing-masing di sampingnya ini bisa masuk 1 cm. Nah, setelah itu ambil asturo warna lain, bisa digunting 3 cm dan 10 cm, 3 dan 10. Setelah itu langsung saja dilem. Dilem bagian sininya. Lemnya yang rapi, jangan ada yang keluar-keluar. Lalu ditempel deh. Dipas-pasin ya adik-adik, biar kiri dan kanannya sama. Seperti ini. Udah ditempel. Nah, lalu ambil ayat hafalannya. Adik-adik bisa di print ayat hafalannya atau bisa langsung ditulis di sini adik-adik. Ya. Kita ambil lem juga, dilem ayat hafalannya. Nah, supaya pada saat adik-adik melihat pedangnya, bisa melihat juga ayat hafalannya, dan ingat bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita, karena Tuhan yang menjaga kita. Nah, begitu adik-adik, udah dilem, jadi deh. Gampang sekali kan adik-adik? Nih, kakak angkat supaya bisa kelihatan. Begini adik-adik, pas main pedang-pedangan bisa lihat juga ayat hafalannya. Sekian ya untuk hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Dah.